Penjelmaan jin sebagai manusia. Kita tidak mengetahui bentuk asli dari jin. Kendati demikian, beberapa kali makhluk ini melakukan penjelmaan sebagai sosok manusia. Di antaranya, pertama, pada sidang kafir Quraisy di Darun Nadwah. Mereka bermusyawarah tentang strategi menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka asyik berdiskusi, tiba-tiba datanglah laki-laki tua dengan wajah mirip orang Nejet. Dia tidak lain adalah setan. Mereka mengizinkan orang ini untuk ikut serta dalam pertemuan. Satu persatu tokoh-tokoh Quraisy mengeluarkan pendapat. Lelaki tua ini selalu berkomentar dengan berkata, "Ini bukan ide bagus buat kalian." Hingga ketika Abu Jahal mengusulkan agar mengirim seorang pemuda dari masing-masing kabilah untuk membunuh Muhammad. Lelaki tua ini berkata, "Ini usulan bagus, tidak perlu ada usulan lainnya." Peristiwa ini difirmankan oleh Allah. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan makar terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan makar dan Allah menggagalkan makar itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran, Surah Al-Anfal ayat 30. Kedua, pada Perang Badar. Rombongan jin kafir datang, menjelang Perang Badar, di hadapan pasukan Quraisy dengan membawa bendera. Pimpinannya menampakkan diri, sebagai sosok laki-laki dengan wajah mirip Suraqah bin Malik. Mereka membakar semangat kaum Quraisy untuk berani menghadapi kaum muslimin. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika dua pasukan sudah berhadapan, rombongan jin lari kocar-kacir. Karena mereka melihat kedatangan 1000 malaikat. Peristiwa ini difirmankan oleh Allah. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka, dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini. Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Maka, tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat, berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya, saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya, saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya, saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya." Quran, Surah Al-Anfal ayat 48. Ketiga, pengalaman Abu Hurairah menangkap setan yang mencuri kurma di Baitul Mal. Abu Hurairah diberi tugas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Tiba-tiba, sesosok laki-laki mengais makanan. Hingga Abu Hurairah menangkapnya dan berkata, "Demi Allah, benar-benar akan aku bawa dirimu ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lelaki itu mengiba untuk dilepaskan sambil berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai kebutuhan dan memiliki tanggungan. Dan pada diriku ada kebutuhan mendesak." Mendengar rengekannya, Abu Hurairah pun melepaskannya. Keesokan harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhan mendesak. Lalu aku iba kepadanya, dan selanjutnya aku memberi jalan padanya untuk pergi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia telah membohongimu, dan dia akan kembali lagi." Demikianlah peristiwa ini terjadi 3 kali.
Ketika Abu Hurairah akan membawa setan ini ke hadapan Rasulullah, dia berhasil merayu Abu Hurairah dengan imbalan ilmu. Dia berkata kepadanya, "Bila engkau pergi ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir. Dengan begitu Allah senantiasa menjagamu, dan setan sekali-kali tidak akan mendekatimu, hingga datang waktu subuh." Mendengar cerita dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, dia setan itu, jujur kepadamu untuk kali ini. Meskipun ia sebenarnya adalah pendusta." Hadis riwayat Bukhari. Keempat, pengalaman Ibnu Mas'ud menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bertemu sekumpulan jin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke sebuah gunung untuk membacakan Quran di hadapan kabilah jin. Beliau mengajak Ibnu Mas'ud untuk menyertainya. Tiba di sebuah tempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk berhenti dan tidak pergi kemanapun hingga beliau datang. Dari kejauhan, Ibnu Mas'ud sempat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran dengan suara tinggi dan melihat jin-jin dalam sosok laki-laki. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat beberapa laki-laki yang turun dari pucuk gunung." Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa beliau bertanya kepadanya, "Apakah engkau melihat sesuatu?" Ibnu Mas'ud berkata, "Benar, aku melihat sejumlah laki-laki hitam yang mengenakan pakaian berwarna putih.